maka tidak menutup kemungkinan Allah akan mengazab kita. Allah akan menurunkan bala kepada kita, seperti Allah menurunkan azab, seperti Allah menurunkan siksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para dulur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, di sini saya akan coba menanggapi sebuah cuitan Ibu Yeni Wahid, yang mana dalam cuitan tersebut beliau mengatakan bahwa negara harus melindungi kaum minoritas yaitu LGBT dengan alasan karena ada di zaman atau era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Negara wajib memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas, lesbian, gay, transgender, biseksual, dan dalam kurung LGBT. Mereka ini sebagai warga negara yang harus mendapat perlakuan yang sama. Kaum LGBT ada di masa Nabi Muhammad pada 15 abad yang lalu. Mereka disebut khunsa. Kata Putri Kiai Abdurrahman Wahid dalam kurung Gus Dur, Januba Arifah Kafson dalam kurung Yeni Wahid dalam diskusi di Bogor, Jawa Barat beberapa tahun yang lalu. Jadi para dulur, di sini saya akan berada di posisi tengah. Saya akan setuju di suatu sisi dan saya akan tidak setuju atau menolak di suatu sisi. Contohnya kalau misalkan yang dimaksud oleh Ibu Yeni Wahid ini adalah perlindungan negara terhadap kaum minoritas atau LGBT, yaitu memberikan arahan, memberikan didikan, atau ada upaya pemerintah untuk memberikan pendidikan terhadap kaum minoritas yaitu LGBT supaya bisa sembuh dari penyakitnya, karena LGBT ini adalah penyimpangan sosial yang harus ditindak, yang harus diberikan arahan bahwa perilaku tersebut adalah perilaku yang menyimpang. Akan tetapi, kalau misalkan maksud dari Ibu Yeni Wahid ini adalah negara harus memberikan hak yang sama kepada kaum minoritas yaitu LGBT dari segi sosial. Contohnya kaum LGBT harus mempunyai hak yang sama dengan orang-orang pada umumnya. Kalau misalkan mereka ingin mempunyai legalitas dalam hubungan, misalkan kaum gay atau kaum lesbian ingin mempunyai legalitas dalam hubungan mereka, contohnya ingin mempunyai surat nikah atau ingin dinikahkan secara sah, itu sangat bertentangan dengan agama. Itu sangat bertentangan dengan ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengenai LGBT ini. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lutin, faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bih." Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya. Atau di dalam redaksi hadis yang lain, baginda Nabi mengatakan, "La'anallahu man amila amala qaumi Lutin, la'anallahu man amila amala qaumi Lutin salasan." Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Beliau sampaikan sampai 3 kali. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud. Jadi, kalau misalkan negara sampai memberikan hak yang sama kepada kaum LGBT, itu sangat-sangat berbahaya para dulur. Sangat berbahaya. Karena apa? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah memperingatkan kepada kita tentang bahayanya kaum LGBT ini. Coba kita bayangkan, kalau misalkan ada seorang homo, ada seorang lesbian, ingin mempunyai hak yang sama, kalau mereka berhubungan misalkan ingin mempunyai legalitas yang sama, mempunyai surat nikah, dinikahkan secara sah, kita bayangkan agama mana yang memperbolehkan hal tersebut. Saya yakin agama manapun tidak akan memperbolehkan hal tersebut. Karena apa? Perilakunya saja sudah menyimpang. Sudah menyimpang dan tidak layak. Coba kita bayangkan, kalau seandainya perilaku menyimpang tersebut sudah dianggap biasa oleh kita, maka tidak menutup kemungkinan Allah akan mengazab kita. Allah akan menurunkan bala kepada kita. Seperti Allah menurunkan azab,
seperti Allah menurunkan siksa kepada kaum-kaum Nabi Lut alaihi salam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Para dulur, mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.